Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan sebelumnya kita sudah membahas masalah masul khuffain. Sekarang kita memasuki masalah bab tayamum, tentang masalah tayamum. Dikatakan ta'rifut tayamum secara bahasa, pengertian dari tayamum adalah al-ghasdu, memaksudkan atau menyengajakan atau bertujuan. Wa minhu qaulu syair, seperti dikatakan di dalam satu syair, tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturabi. Tayammamtukum, aku memaksudkan kepada kalian ketika faqadtu ulin nuha, ketika aku kehilangan orang-orang yang punya akal sehat atau akal yang sempurna. Wa man lam yajid ma'an, apabila barang siapa yang tidak mendapatkan air, tayammam biturbi, maka tayammumlah dengan tanah. Secara syar'an atau secara syariatnya, isalut turab ilal wajhi wal yadaini min ayyi makan. Isalut turab menyampaikan atau menempelkan tanah atau debu dalam hal ini ke wajah dan kedua tangan, min ayyi makan, dari mana saja tempat, biniatin maksusah, dengan niat yang khusus. Ini secara syariatnya, tapi nanti pembahasannya akan kita bahas secara rinci insyaallah. Nah, kemudian ahkamu tayamum, hukum tayamum ini ada 4. Ya, hukum tayamum ini ada 4. Yang pertama wajib. Idza khafal halak min isti'malil ma' wa idza faqadal ma'a hissan. Yang pertama adalah wajib ketika orang tersebut takut ada bahaya ketika dia memakai air. Misal sakit yang tambah parah, membahayakan jiwanya, atau juga membahayakan nyawanya dan sebagainya. Atau wa idza faqadal ma'a hissan, atau memang tidak ada air betulan. Ya, memang betul-betul tidak ada air. Jadi di suatu daerah, suatu tempat musim kemarau yang memang tidak ada air sama sekali, atau di pegunungan atau di hutan yang memang tidak ada air sama sekali di daerah itu, maka hukumnya wajib bertayamum. Kemudian yang kedua mubah. Idza kana qadiran 'ala al-wudu' wa 'ala isti'malil ma' wa syira'ihi walakin wajadahu yuba'u bi aktsar min thamanil mithli. Wa kadzalika idza kana al-ma' mafqudan awwal al-waqti wa 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqti. Yang kedua hukumnya adalah mubah. Idza kana qadiran, kalau dia mampu untuk wudu, jadi tidak sakit anggota badan wudhunya tadi, dan mampu ala istimalil ma' wa syira'i, jadi dia tidak ada masalah dalam memakai air tersebut, dan juga dia tidak ada masalah dalam membelinya sebetulnya. Jadi suatu daerah tidak ada air sama sekali, tapi ada air, hanya saja dijual air itu tadi. Dia mampu untuk membelinya, akan tetapi walakin wajadahu, akan tetapi dia mendapati orang yang jual air tadi yuba'u, menjualnya bi aktsar min thamanil mithri, menjual dengan harga yang tidak wajar atau tidak normal, di atas harga yang resmi. Wa kadzalika idza kana, dan begitu juga mubah hukumnya idza kana, apabila al-ma' mafqudan awal al-waqti, awal waktu salat air tidak ada. Tapi wa alima aw ghalaba 'ala dhannihi, tapi dia mengetahui dengan pasti atau dia menyangka, memperkirakan dengan dhannya dia, persangkaannya dia, wujuduhu fi akhir waktu, adanya air di akhir waktu. Ya, dia yakin nanti akhir waktu bakal ada air. Atau dia dhan, menyangka dengan persangkaan yang kuat bahwa nanti akhir waktu akan ada air, maka hukum bertayamumnya adalah mubah. Seperti dikatakan di dalam Zubat, tayammumu al-muhdithi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba.
Ya, tayamum orang yang muhdits. Ya, tayamum orang yang muhdits orang yang berhadas, hadas kecil maksudnya. Auman ajnaba atau yang berhadas besar. Jadi tayamum itu sebetulnya pengganti dari wudhu atau pengganti dari mandi bagi orang yang junub. Yubahu fil halin wa halin wajaba. Diperbolehkan atau mubah di satu hal dan dalam satu hal yang lain diwajibkan. Jadi ada yang mubah, ada yang wajib. Dengan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga makruh. Makruh ini i'adatut tayamum, mengulang tayamumnya. Jadi kalau mengulang tayamum sudah tayamum tapi diulang lagi. Ini tidak boleh. Apa makruh hukumnya? Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita tajdid wudhu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau kita tayamum maka tidak bisa atau tidak disunnahkan tajdid tayamum. Tajdid wudhu itu berarti dia sudah punya wudhu kemudian dia wudhu lagi. Nah, ketika dia wudhu lagi itu namanya tajdid, memperbarui wudhu. Bukan melakukan wudhu karena tidak punya wudhu, bukan, tapi karena dia memperbarui wudhu lagi. Itu sunnah. Beberapa kali pun tidak masalah. Nah, kemudian kalau tayamum hanya berlaku satu kali aja, tidak perlu diulang. Dan bahkan makruh ketika dia mengulang, sedangkan memang belum waktunya dia bertayamum lagi. Ya, seperti kayak misalkan orang itu tayamum untuk satu tayamum hanya berlaku untuk satu fardu. Kemudian dia posisinya jamak takdim, yang harus segera melaksanakan sholat yang kedua. Setelah salam sholat yang pertama. Maka setelah selesai tayamum, dia sholat zuhur, kemudian salam dari sholat zuhur, segera tayamum lagi untuk melanjutkan sholat asar dengan jamak takdim. Nah itu beda lagi. Ya bukan itu tajdid tayamum, bukan, tapi memang bertayamum lagi yang tadi tayamumnya sudah dianggap tidak sah atau dianggap tidak bisa untuk melakukan sholat fardu yang kedua. Kemudian yang keempat, haram ma'as-sihah, haram tapi sah. At-tayammum biturabi maghsub. Kalau tayamum dengan tanah yang ghasab, tanah yang bukan izin, bukan milik kita, atau kita mengambil tanah tanpa izin, itu hukumnya adalah haram tapi sah tayamumnya asal dengan debu. Ya, asal dengan debu, pokoknya dengan apapun tanah dan debu, tapi hukumnya haram dan sah. Tapi ya percuma kan? Sama kayak wudhu dengan air yang curian. Air mungkin ada pipa PDAM yang bocor, kita pakai untuk wudhu yang bocornya tadi bocornya sebelum meteran. Nah, sebelum meteran bocor, hukumnya haram, tapi sah. Tapi haram. Nah, tapi percuma juga kan wudhu atau tayamum dengan sesuatu yang haram walaupun sah, lah ngapain juga. Kayak orang sholat pakai sarung tapi sarungnya hasil korupsi. Hukumnya apa? Haram. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Tapi tidak bakal diterima karena dia pakai sesuatu yang haram. Percuma juga. Ya. Kalau kita bahas sahnya ya memang sah sih. Tapi ya mau ngapain? Percuma kan. Kita ibadah itu sebetulnya kan mengejar diterimanya ibadah, bukan cuma sekedar sah. Ya, karena sah belum tentu diterima. Tapi kalau diterima itu dari hasil ibadah yang sah. Nah kemudian wa ma'adami sihah. Dan haram tapi tidak sah. Idza kana al-ma' mawjudan biduni mani'. Ada air dan tidak ada pencegah kita untuk memakai air tersebut, tapi malah kita tayamum. Maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Karena ada air dan kita tidak berhalangan untuk memakai air tersebut. Tidak sakit, tidak membahayakan kita pakai air itu tadi, dan air itu tidak digunakan untuk keperluan binatang atau makhluk yang hidup yang lain. Dan lain sebagainya, nanti akan ada pembahasan sendiri. Nah, kemudian dikatakan lagi wa tayammum yaqum maqamal wudhu fil hadatsil azhar wa yaqum kadzalika maqamil ghusli fil hadatsil akbar. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, tayamum itu mempunyai kedudukan pengganti wudhu di hadas yang kecil, dan juga wa yaqum kadzalika maqamil ghusli fil hadatsil akbar. Dan juga di hadas yang besar, tayamum itu pengganti mandi. Kedudukannya sama dengan mandi atau penggantinya. Al-farqu bainat tayammumain. Bedanya antara dua tayamum ini apa? Tayamum pengganti wudhu atau pengganti mandi, bedanya apa? Sebetulnya kalau secara
amaliyah tayamumnya sama, niatnya pun sama. Cuman ada beberapa perbedaan memang. Yang pertama, at-tayammum anil hadatsil asghar yubtiluhu ma abtalal wudu. Kalau tayamum karena ganti wudu ya, karena pengganti wudu atau karena hadas kecil, maka dia akan batal dengan apa yang membatalkan wudu. Ya, kencing, menyentuh kelaminnya, kemudian tidur, kemudian persentuhan kulit dengan bukan mahramnya. Ya apapun yang membatalkan wudu, karena kalau tayamum tersebut memang pengganti wudu. Nah, yang kedua tayamum anil hadatsil akbar. Kalau tayamum yang untuk menghilangkan hadas besar, cara tayamumnya sama. Cuman la yubtiluhu ma abtalal wudu. Tidak membatalkan dengan apa yang membatalkan wudu. Ya, kalau wudunya itu misalkan orang itu tayamum karena hadas besar. Setelah selesai tayamum kemudian dia kencing. Tidak masalah, tidak perlu ngulang lagi tayamumnya. Karena hadas besarnya sudah terangkat. Nah. Wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma'al kudrati ala istimalihi. Nah, tetapi membatalkannya kalau dia melihat air dan dia mampu untuk memakainya. Memungkinkan untuk memakai air tersebut, maka wajib dia mandi wajib dengan air. Nah, kemudian kita akan melanjutkan asbabut tayamum, penyebab-penyebab tayamum insyaallah akan kita lanjutkan yang akan datang. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallahu fakina fi ridha wal hadikum sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bolin amin.